Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Dela. Yap, sebelum kalian nonton video ini pasti kalian udah lihat judulnya. Yap, karena memang di video kali ini saya akan ngebahas mengenai krim racikan. Kenapa sih harus ngebahas soal krim racikan? Karena memang di antara kita banyak banget nih teman-teman kita yang masih salah paham dan juga masih nggak ngerti soal krim racikan, dan justru malah jadinya bukannya pakai krim racikan malah pakai krim abal-abal. Pasti kalian agak bingung ya, ini sebenarnya ngebahas krim racikan atau krim abal-abal, terus bedanya apa gitu ya. Nah, tapi sebelum saya ngebahas lebih lanjut supaya kalian gak bingung, boleh dong nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru di setiap minggunya. So ya, langsung kita akan bahas. Pernah gak sih kalian ditawarin teman kalian, keluarga kalian, atau saudara kalian mengenai krim yang katanya itu diracik oleh dokter A atau mungkin apoteker A gitu ya, dan kalian tergiur gitu karena ngelihat hasilnya yang memang glowing, putih, pokoknya hasilnya cepat dan instan, dan kalian percaya begitu aja kalau krim itu aman karena menggunakan embel-embel krim racikan dokter atau krim racikan apoteker. Nah, tapi tahu nggak sih kalau krim racikan itu tidak bisa diperjualbelikan secara bebas? Terus apa dong yang ditawarin oleh teman kalian itu mengenai krim racikan? Nah, itu merupakan krim abal-abal yang memang oleh oknum tertentu namanya mungkin diganti, atau mungkin pemasarannya dari mulut ke mulut itu bilangnya krim racikan, padahal sebenarnya krim itu merupakan krim abal-abal. Nah, mengenai fakta krim racikan, teman-teman harus tahu bagaimana sih untuk mendapatkan krim racikan yang memang krim racikan yang benar-benar krim racikan, bukan krim racikan abal-abal. Yang pertama tentunya kalian harus berkonsultasi ke dokter, dan dokternya ini bukan dokter abal-abal, dokter beneran yang bisa kalian jumpai di klinik kecantikan ataupun di rumah sakit. Yang kedua, kalian ketemu dokter tuh buat apa sih? Ya tujuannya untuk konsultasi, karena kondisi kulit setiap orang itu berbeda-beda, problemnya atau masalahnya itu beda-beda. Jadi perlu yang namanya konsultasi. Dan setelah kalian melakukan konsultasi, kalian akan dilakukan pemeriksaan sebelum kalian mendapatkan krim racikan. Tujuannya apa sih? Harus diperiksa dulu, tentunya untuk memastikan penyebab keluhan kalian. Nah, kalau misalnya sudah ketahuan atau dokter sudah memastikan kondisi kulit kalian, nanti dokter akan meresepkan krim yang akan kalian gunakan. Selanjutnya akan diberikan kepada apoteker atau asisten apoteker. Jadi kalian itu menebus krim racikannya ke apotekernya atau ke asisten apoteker. Kemudian pada umumnya krim racikan itu memiliki etiket biru atau label warna biru di bagian kemasan krimnya. Nah, sekarang kita lewat dulu mengenai krim racikan dokter. Sekarang masuk mengenai cara membedakan mana krim yang abal-abal dan juga krim yang aman digunakan. Nah, jadi krim abal-abal itu pada umumnya memiliki kemasan yang polos atau kemasan yang seadanya seperti ini. Kalian bisa lihat, ini kemasannya polos banget, nggak ada apa-apanya. Dan ini krim yang aman untuk digunakan. Ini kenapa saya ngasih tunjuk seperti ini, supaya kalian tuh bisa membedakan mana krim yang aman untuk digunakan dan juga krim abal-abal. Krim abal-abal memang memiliki kemasan yang polos, di mana krim abal-abal itu tidak memiliki label nama produk, nama produsennya juga nggak ada. Kalaupun ada, biasanya cuman kayak ditempelin stiker kayak gini nih, cuman sekedar ditempelin pakai label. Selain nama produk dan juga nama produsen yang nggak ada, tanggal produksinya dan juga tanggal expirednya itu nggak bakal dicantumin di krim abal-abal. Kalaupun kalian nggak nemuin tanggal produksinya atau tanggal expirednya di kemasan bagian dalamnya, kalian pasti akan menemukannya di kemasan dus luarnya. Jadi seperti ini. Kemudian krim abal-abal selain nggak ada tanggal produksinya, expirednya nggak ada, keterangan ingredients atau bahan yang digunakan dalam krim itu pun nggak dicantumkan sama sekali. Kalian bisa lihat ini krim abal-abal polos tok gitu ya. Nah, ini krim yang memang aman digunakan. Pasti dia akan mencantumkan ingredients yang ada di dalam produk yang akan dijual. Kalau misalnya nggak nemu di dalam kemasannya, ini kemasannya udah saya buang ya, kemasan dusnya, kalian pasti akan lihat di bagian dusnya seperti ini. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Kemudian setelah nggak ada nama produsennya siapa, nama produk yang nggak ada, tanggal expired yang nggak ada, ingredients yang nggak ada,
krim abal-abal itu sudah pasti nggak ada nomor BPOM ya sama sekali. Beda dengan krim yang memang aman, pasti akan mencantumkan nomor BPOM. Seperti ini ya contohnya, ini nomor BPOM-nya ada di bagian bawah kemasan. Nah jadi ini kalian bisa lihat, ini kemasan dusnya ada nomor BPOM. Ini beda ya sama ini, cuman ini contoh aja. Kalau ini tuh BPOM-nya dicantumin di dalam krimnya, di dalam wadah krimnya, tapi ada juga memang yang dicantumin di dusnya gitu ya. Jadi intinya memang krim yang abal-abal itu tidak memiliki nama produsennya, nama produknya, tanggal produksi, tanggal expirednya nggak ada, kemudian juga ingredientsnya nggak ada, kemudian juga nomor BPOM-nya itu nggak ada sama sekali. Jadi memang menurut saya sih sangat gampang untuk membedakan mana krim yang asli dan juga krim yang abal-abal. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas dari segi tekstur, aroma, dan lain sebagainya. Ini krim yang abal-abal. Kalian bisa lihat, warnanya itu cenderung mencolok ya. Walaupun mungkin sekarang banyak banget oknum-oknum yang memang menambahkan zat pewarna untuk supaya nggak kelihatan gitu ya kalau krimnya itu krim abal-abal. Nah, sedangkan ini krim yang aman, warnanya itu cenderung tidak mencolok. Sedangkan krim yang aman itu tidak lengket sama sekali, ataupun lengket tapi lengket yang dalam batas normal. Kemudian untuk membedakannya lagi adalah dari segi aroma. Untuk aroma, kalian kalau udah biasa beli krim yang aman, pasti kalau sekali kalian beli krim yang abal-abal itu aromanya sangat menyengat. Tapi sayangnya sekarang memang oknum-oknum itu udah banyak yang pintar ya, udah formulasi krim abal-abalnya itu diubah sedemikian rupa supaya nggak kelihatan krim abal-abal. Jadi dikasih pewarna, kemudian juga warnanya tuh jadi soft, wanginya juga udah agak enakan, kemudian juga teksturnya ada juga yang memang nggak lengket gitu ya. Jadi memang agak sulit membedakan kalau dari segi tekstur ataupun aromanya. Jadi kalian bisa lihat dari ciri-ciri yang pertama saya jelasin mengenai kemasan produknya. Biasanya kemasannya itu benar-benar polos. Kemudian cara untuk membedakannya lagi adalah dari hasilnya. Krim yang abal-abal dalam waktu 2 minggu itu cenderung sudah mulai kelihatan hasilnya, dan dalam waktu sebulan itu hasilnya sudah sangat kelihatan banget, hasilnya udah glowing, bikin putih. Beda dengan krim yang aman, memang butuh proses untuk menggunakannya. Sebulan mungkin udah mulai kelihatan, cuman memang warna asli kulit kita itu nggak jauh beda gitu ya. Beda dengan krim abal-abal, skin tone kita tuh sangat berbeda jauh gitu ya. Makanya ini salah satu cara untuk membedakannya. Kemudian yang kedua, penggunaan dalam jangka yang panjang. Kulit kalian akan lebih sensitif terkena sinar matahari. Kulit kalian akan menjadi gampang kemerahan seperti udang gitu. Kemudian kulit kalian juga gampang perih atau iritasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau kalian merasa di bagian wajah kalian tumbuh bulu-bulu halus yang cukup lebat, nah bisa jadi krim yang kalian gunakan itu mengandung bahan steroid atau ada tambahan steroidnya. Selain itu, kulit kalian itu akan muncul guratan-guratan tipis atau kemerahan di bagian pipi kalian. Tapi memang untuk meyakinkan yang kita gunakan itu krim abal-abal atau bukan, kalian bisa memastikannya dengan melakukan uji di laboratorium. Jadi kalian bawa sampelnya atau kalian bawa krimnya ke laboratorium dan kalian uji aja di sana apakah ada steroidnya, apakah ada hidroquinonnya ataupun ada merkurinya. Terus penggunaan krim abal-abal ini memiliki dampak yang sangat buruk bagi kesehatan kalian. Mungkin di antara kalian ada yang merasa aman-aman aja gitu ya pakai krim abal-abal, padahal sebenarnya efek negatifnya nggak bisa kalian rasain langsung. Bisa jadi mungkin kalian baru akan rasakan 5 tahun kemudian, atau mungkin 10 tahun kemudian, atau mungkin ada juga beberapa orang yang memang langsung merasakan efek negatifnya. Nah, efek negatifnya ini apa aja sih dari penggunaan krim abal-abal? Pertama adalah iritasi pada kulit. Orang yang sering menggunakan atau terlalu lama menggunakan krim abal-abal, kulitnya akan cenderung mudah iritasi, apalagi kena panas seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kulitnya juga gampang lupas, gampang kering, perih, dan pokoknya iritasi lah, kalian pasti ngerti. Nanti gambarnya saya akan taruh di sini. Kemudian dapat menimbulkan hiperpigmentasi pada kulit, kemudian flek hitam pada kulit, bahkan juga bisa menimbulkan alergi pada kulit kalian. Kemudian penggunaan krim abal-abal dalam jangka waktu yang cukup lama itu kan dapat menyerap ke dalam tubuh kita. Nah,
ketika sudah menyerap dalam tubuh kita dan jumlahnya sudah sangat banyak, itu bersifat karsinogenik, jadi bisa memicu yang namanya kanker. Bagi wanita hamil dapat mempengaruhi janin kalian, dan juga buat teman-teman yang lagi menyusui juga dapat mempengaruhi perkembangan anak kalian. Sehingga memang penggunaan krim abal-abal ini sangat disayangkan buat kalian yang memang sebagai pengguna, karena efek buruknya itu sangat banyak. Dan apa yang saya jelaskan barusan itu belum ada apa-apanya, masih banyak efek buruk yang dapat kalian rasakan jika kalian menggunakan krim abal-abal. Dan apa yang saya jelaskan tadi mengenai efek buruknya itu belum seberapa teman-teman, masih banyak efek buruk yang mungkin kalian akan rasakan jika kalian masih tetap kekeh ingin menggunakan krim abal-abal. Kalau kalian misalnya pengen lihat contoh kasus penggunaan krim abal-abal, kalian bisa searching di internet, di situ banyak banget. Atau mungkin kalian bisa kunjungin profil Instagram Dr. Mita SPKK. Beliau sangat sering men-share mengenai penggunaan krim abal-abal dan juga lotion abal-abal, efeknya seperti apa, dan juga ada beberapa contoh kasusnya juga di sana kalian bisa lihat. Jadi memang penting banget untuk membentengi diri kita itu dengan ilmu, karena kalau misalnya kita nggak ada ilmunya, kita nggak tahu informasinya, kita pasti akan mudah tergiur untuk menggunakan krim abal-abal. Dan satu hal lagi, kalian harus tetap percaya diri, karena memang cantik itu nggak mesti putih. Buat apa putih kalau misalnya merugikan tubuh kalian? Buat apa putih kalau misalnya attitude kalian masih kurang baik atau belum bagus? Jadi intinya pakailah yang aman-aman, nggak usah coba-coba krim abal-abal. Dan sekali lagi, cantik itu nggak mesti putih, yang paling penting adalah dari hati kalian. Dan ya mungkin itu aja video saya kali ini. Sorry banget suaranya jadi agak sedikit serak. Dan ya misalnya ada kesalahan kata di video ini, saya ucapkan mohon maaf. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan di video ini, kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar, karena memang jujur aja pembahasannya itu nggak cukup untuk dibahas dalam satu video. Dan ya sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.